Suatu ketika saya datang ke sebuah bank. Di sana sudah ada bapak-bapak tua yang komplain sama petugas banknya. Ternyata si bapak tua tersebut mau mengambil uang, tetapi saldo uang yang ada di bank telah habis. Si bapaknya kemudian berkata, "Kemarin saya menyimpan uang di sini, sekarang uangnya mau saya ambil kembali. Kenapa tidak ada? Kemana uang saya yang saya simpan kemarin?" Kalau Anda yang menjadi petugas banknya, kira-kira apa yang akan Anda jelaskan kepada bapak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan uang sejak zaman dahulu hingga sekarang, jenis uang baru yaitu cryptocurrency. Kita intro dulu. Sejarah uang baru dimulai pada zaman modern. Namun bukan berarti di masa prasejarah manusia tidak bersentuhan dengan alat pembayaran. Masyarakat prasejarah pada waktu itu juga telah mengenal sistem jual beli. Jual beli pada waktu itu ialah saling bertukar barang kebutuhan. Si A baru saja mendapatkan rusa dari hasil buruannya. Kalau satu ekor rusa tersebut dimakan sendiri, tentu tidak akan habis. Di satu sisi, si A butuh tombak sebagai alat untuk berburu karena tombak yang lama telah rusak. Si B, ia tidak pandai berburu, tetapi ia sangat ingin memakan daging rusa. Ia punya tombak, tetapi karena tidak pandai berburu, tombaknya tidak pernah digunakan. Kedua orang ini bertemu dan masing-masing menceritakan keluh kesahnya. Si B bisa mencukupi kebutuhan si A, begitupun sebaliknya. Maka disinilah terjadi jual beli yang disebut barter tadi. Sistem bertukar barang ini ternyata dinilai efektif dan saling menguntungkan. Sebab setiap orang yang melakukan barter sama-sama mendapatkan barang yang dibutuhkan. Akan tetapi sistem barter ini lama-lama mengundang masalah. Hal ini terkait dengan sifat alami manusia yang sulit merasa puas. Si B berpikir, "Ini tombak saya bagus, saya membuatnya selama 30 hari 30 malam. Dan setiap malam satu suro, tombak ini selalu saya mandikan. Masa iya tombak saya yang bagus harus ditukar dengan sepotong daging rusa? Kan tidak seimbang." Selain itu, barter juga memiliki masalah dalam hal pengangkutan barang. Hasil pertukaran sering melebihi daya angkut orang yang membutuhkannya. Ini menyebabkan barang mudah rusak jika telah sampai ke tempat tinggal si pemilik yang jauh. Sistem barter yang kemudian melahirkan banyak kerepotan-kerepotan, kemudian mendorong masyarakat untuk bersepakat tentang alat pembayaran yang lebih simpel. Alat pembayaran ini harus memiliki nilai yang tetap, nilai yang sama, mudah dibawa, berlaku untuk semua jenis barang, dan tidak mudah rusak. Kesepakatan ini kemudian mengantarkan masyarakat di masa lampau pada sistem pertukaran baru, yaitu logam berharga seperti emas atau perak sebagai instrumennya. Logam menjadi barang berharga yang dapat mewakili syarat-syarat uang. Kehadiran logam berharga memang tidak serempak. Setiap komunitas di masa lampau memiliki kesepakatannya masing-masing. Di samping itu, logam bisa dibentuk sedemikian rupa sesuai kesepakatan masyarakat saat itu dan bisa dibawa dengan mudah. Si A berburu rusa lagi, namun kali ini ia mendapatkan 3 ekor rusa sekaligus. Kalau 3 ekor rusa ditukar dengan tombak lagi, tidak mungkin karena tombak yang lama juga masih bagus. Kalau hasil rusa buruannya disimpan, tidak mungkin karena pasti akan busuk dagingnya. Maka si A akan menukar rusa buruannya tadi dengan logam berharga emas atau perak. Dengan harapan suatu saat ketika ia butuh tombak lagi, emas tersebut bisa ditukarkan. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika kerajaan-kerajaan mulai berdiri, para penguasa ingin menegaskan eksistensinya, yaitu dengan mencetak wajah atau lambang kerajaan pada sisi-sisi logam tadi. Inilah uang logam yang kita kenal sekarang. Meski dibuat dari logam emas atau perak, uang logam ternyata bisa membuat repot juga. Karena si A sering mendapatkan buruan rusa, maka uang logam si A semakin hari semakin banyak.
Bahkan saking banyaknya, rumah si A tidak lagi cukup untuk menyimpan uang logam yang ia miliki. Si A tidak bisa pergi kemana-mana, ia tidak bisa lagi pergi berburu karena ia harus menjaga uang-uangnya. Datanglah si C, kemudian si C ini berkata pada si A, "A, daripada kamu kerepotan menyimpan uang logam yang banyak, mending uangmu titipkan saja ke saya. Saya punya rumah besar, punya bodyguard yang gagah yang bisa menjaga uangmu. Kalaupun uangmu hilang, saya akan ganti. Tetapi kamu harus membayar jasa ke saya karena saya telah mengamankan uang kamu." Inilah yang dinamakan bank. Si A setuju atas saran si C tadi, dan sebagai jaminan si A mendapatkan kwitansi. Kalau uang logamnya mau diambil, tinggal menukarkan kwitansinya tersebut. Inilah awal mulanya cek. Kelemahan uang logam yang lainnya adalah bahan baku untuk membuat uang logam semakin hari semakin langka. Karena emas terus ditambang, maka emas juga semakin langka. Kemudian orang-orang kembali berpikir bagaimana caranya membuat uang yang bahan bakunya murah dan nilainya lebih bervariatif. Disinilah lahir uang kertas. Uang kertas adalah selembar kertas yang memiliki nominal nilai-nilai tertentu yang telah disepakati dan dapat ditukarkan dengan barang-barang sesuai dengan nilai kesepakatannya tadi. Dalam perkembangannya, bank yang dititipi uang tadi berpikir bagaimana caranya agar dia bisa untung lebih besar lagi. Uang yang dititipkan di bank semakin lama semakin banyak. Sementara di luar ada orang-orang yang butuh uang untuk mengembangkan usahanya. Lalu petugas bank datang ke orang tersebut untuk menawarkan kerjasama. Petugas bank berkata, "Saya punya uang, saya akan membantu mengembangkan usaha kamu. Saya kasih pinjaman uang. Nanti uangnya kamu kembalikan lagi kepada saya. Tidak usah sekaligus, kamu cicil saja setiap bulan." Peluang inilah yang kemudian ditangkap oleh sekelompok orang yang disebut kelompok Rothschild. Ia menerima titipan-titipan uang dari orang lain dan meminjamkan uang tersebut kepada orang lain pula, tetapi dengan tambahan bunga. Orang-orang yang menitipkan uang di bank kan tidak keberatan juga. Nominal uangnya kan tetap ada, dan yang paling penting uangnya bisa diambil kapan saja. Seiring berjalannya waktu, bank kemudian menawarkan solusi-solusi dan juga kemudahan-kemudahan. Tidak perlu membawa uang 1 miliar dalam koper untuk berbelanja. Tetapi cukup dengan sebuah kartu tipis yang bernama ATM. Sudah bisa berbelanja apa saja. Kalau mau memberikan uang kepada sanak saudara, tidak perlu mengantarnya langsung. Cukup dengan transfer saja. Apakah ini praktis? Sangat praktis. Apakah ada kelemahan dari sistem ini? Ada. Saat kita ingin melakukan transfer antar bank misalnya, kita akan dikenakan tarif biaya atas transaksi transfer tersebut. Belum lagi potongan-potongan tiap bulan dan juga inflasi yang membuat nilai mata uang yang kita simpan di bank semakin lama nilainya semakin menurun. Kenapa saya harus membayar kalau saya mau mengirimkan uang? Kenapa harus ada potongan-potongan setiap bulan? Kan bank juga sudah untung dari bunga-bunga uang saya yang dia pinjamkan. Ini kan uang saya, ya suka-suka saya. Kenapa bank harus mengatur saya? Padahal yang punya uang adalah saya, bukan bank. Orang-orang yang kritis akan hal ini kemudian berpikir lagi, bagaimana bisa menggunakan nilai uang namun seluruh kendalinya ada di saya? Tidak lagi diatur oleh bank. Selama ini kan saya bertransaksi tinggal gesek-gesek saja, tidak menggunakan uang juga. Pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya cryptocurrency atau uang virtual. Cryptocurrency adalah uang elektronik. Jenis-jenis mata uangnya banyak dan salah satu yang paling terkenal dan yang cukup populer adalah Bitcoin. Bagaimana bentuk uangnya? Uangnya tidak berbentuk karena kan uang virtual. Kita hanya memiliki nilai-nilainya saja.
Kalau kita mau bertransaksi, tinggal klik saldonya pindah dari si A ke si B. Kalau uangnya tidak ada, berarti kan uangnya bohong. Begini saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jual beli itu asasnya adalah kesepakatan. Kalau si penjual dan si pembeli sepakat, ya silahkan aja. Saya membeli tanaman janda bolong dari si Wahyu menggunakan Bitcoin. Celing, nilai Bitcoinnya saya pindahkan ke si Wahyu, lalu janda bolongnya saya bawa. Kalau saya dan si Wahyu sepakat, kan tidak ada masalah. Nanti nilai Bitcoin yang di si Wahyu dia belanjakan kembali untuk membeli tanaman-tanaman hias yang lainnya. Ia belanjakan untuk membeli beras, membeli HP, dan membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau mereka sepakat bertransaksi menggunakan nilai Bitcoin tadi, kan silakan aja, tidak ada yang melarang karena mereka semua kan sepakat. Sama seperti uang kertas sekarang, Mang Oleh mau odadinya ditukar dengan selembar uang kertas. Uang kertas kan tidak bisa dimakan, yang bisa dimakan itu odadinya Mang Oleh. Mang Oleh mau menerima uang kertas sebab kita semua sepakat bahwa uang kertas tersebut memiliki nilai yang bisa ditukarkan kembali. Lalu timbul pertanyaan-pertanyaan lain tentang uang virtual atau cryptocurrency. Apakah punya uang virtual itu aman? Saya tekankan di sini bahwa setiap sistem pasti memiliki kelemahan. ATM yang dicuri orang saja saldonya bisa hilang. Kejahatan itu selalu ada di setiap kehidupan, sama seperti sistem keamanan yang terus diperbaharui. Orang-orang jahat akan terus berpikir untuk mendapatkan celah. Kesimpulan dari saya, daripada kita berpikir skeptis terhadap perubahan zaman, lebih baik kita pelajari perubahan-perubahan zaman tersebut. Pastikan perubahan-perubahan tersebut sesuai dan membawa kebaikan dan juga kemaslahatan untuk orang banyak. Sebab kitalah yang merubah zaman tersebut. Jangan sampai kita dibawa hanyut oleh arus perubahan zaman tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.